Apa sih yang menjadi kesalahan dasar Pak Gubernur ini menurut fraksi PDIP? Saya tidak mau menyebutkan bahwa nanti yang akan saya sampaikan ini menjadi kesalahan dasar. Ya tidak, saya tidak mau menyebutkan itu nih, Erik. Cuma tadi dalam sebuah negara, Kan mengkritisi itu berarti ada kesalahan. oh enggak, tidak semuanya bahwa kritik itu dianggap salah, Erik. Mengingatkan. Ya. Ya. Ya mengingatkan yang salah, kalau yang benar masa diingatkan. Ya, apa cukup dengan satu masyarakat miskin dibantu, kemudian viral, terus masyarakat lainnya yang miskin tidak dibantu? Menurut Pak Haji, Tidak seperti itu. menurut Pak Haji itu yang dilakukan Gubernur. Iya, ya, Kang Erik yang ngomong. Kang Erik Kan tadi yang menyampaikan Pak Haji. Nah, artinya begitu. Artinya, ayo kita diskusikan bersama. Kenapa PDIP reaktif sekali gitu? Betul. Selama memang itu bicara untuk kepentingan rakyat dan dianggap oleh kami baik, kami juga dukung. Ini bukan kerajaan ya, kita bukan hidup di zaman kerajaan. Ya, artinya saya hanya menyampaikan itu bukan kerajaan. Tapi ke Pak Gubernur cenderung monarki atau kerajaan gitu? Enggak. Oh enggak. Jadi, bukan kemudian berarti lantas kalau konsultasi itu dilakukan, ini jadi lambat. Cara berpikirnya jangan seperti itu. Ini satu napas nih, mulai bersuara setelah kemarin Pak Ono dengan kritikan-kritikan. Pak Haji tahu dong feedback yang akan diterima hari ini, bagaimana populernya Gubernur kita hari ini, tingkat kesukaan yang cukup tinggi masyarakat. Ya. Pak Haji tidak takut dengan performa nanti? Nggak apa-apa. Resiko perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di Hak Bicara. Bicara no doang, cinta Indonesia dengan cara kita, cara Indonesia. Kali ini narasumber saya seorang anggota DPRD Kabupaten Subang dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dapil 4 Subang Utara, Pak Haji Adik. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Hak Bicara ya. Langsung aja Pak Haji nih. Akhir-akhir ini fenomena tentang gubernur kita ya, KDM. Tentu semua orang sudah tahu. Ya. Bukan hanya Jawa Barat, bahkan skup Indonesia lagi happeningnya. Nah, tapi itu juga dibarengi ini akhir-akhir ini, khususnya DPRD Provinsi Jawa Barat melalui ketua fraksi PDIP Perjuangan, ketua DPD Jawa Barat PDIP, Kang Ono, sangat vokal sekali, sangat vokal sekali mengkritisi kebijakan beliau. Sebagai kepanjangan tangan partai di kabupaten, khususnya kebijakan KDM, Pak Haji Adik juga ketua fraksi PDIP Kabupaten Subang. Betul. Seperti apa? Iya, turun. Ya, jadi begini. Eksekutif dan legislatif itu sama-sama dalam hal ini sebagai mandatori rakyat. Gubernur, bupati, kemudian anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten itu sama-sama terbentuk, prosesnya itu dipilih langsung oleh rakyat. Ya. Sehingga ini perlu saya buka dulu, karena kalau melihat fenomena hari ini, Erik ya, itu kan netizen atau ada lagi yang mengistilahkan buzzer. Ini kan setiap apa yang disampaikan oleh baik itu kami sebagai anggota DPRD di tingkat kabupaten ataupun provinsi, atau juga kelompok-kelompok masyarakat termasuk perorangan, pada saat kemudian kita menyikapi apa yang dilakukan oleh gubernur kita, Pak KDM, ini kan dijawab tidak ada yang positif. Ya. Sehingga ini perlu saya buka dulu, bahwa tadi kedudukan gubernur dan anggota DPRD itu adalah sama-sama sebagai mandatori rakyat, dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga dalam sumpah di kedua unsur ini, sumpahnya sama. Di bait terakhir, itu demi Allah saya bersumpah
bagi kami anggota DPRD, ya, baik kabupaten dan provinsi, itu ada kalimat, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sehingga ini mesti clear dulu nih, karena tadi berkembangnya sosial media juga ini menjadi bahan, menjadi media kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, itu. Masuk kepada pertanyaan Kang Erik tadi, bahwa dengan kebijakan-kebijakan yang hari ini dilakukan oleh KDM sebagai Gubernur Jawa Barat, kenapa PDIP reaktif sekali gitu? Betul. Kenapa kemudian PDIP sangat reaktif sekali? Artinya begini, Kang Erik, selama memang itu bicara untuk kepentingan rakyat dan dianggap oleh kami baik, kami juga dukung. Contoh nih, pada saat pertama kali KDM ya menyampaikan terkait dengan kebijakan untuk tidak melakukan penahanan ijazah, ya kan, di semua tingkatan nih, baik SD, SMP, SMK, SMA, negeri dan swasta, dengan dalih apapun jangan sampai ada penahanan ijazah. Kami fraksi PDI Perjuangan, dimulai dari tingkat provinsi, Pak Ono Surono, itu kan jelas sangat mendukung sekali kebijakan tersebut, ya kan, dan dianggap memang itu pro rakyat. Ya, begitu juga kami sebagai representatif rakyat yang ada di tingkat kabupaten, kita juga mendorong itu. Itu bisa dilihat di PT saya. Ya. Tapi kalau kemudian pada akhirnya sampai dengan hari ini juga nggak ada keberlanjutan nih. Artinya saat viral-viralnya kebijakan itu disampaikan oleh KDM, ya kami juga berharap tidak hanya sebatas di viralnya saja, tapi harus ada sampai dengan solusi akhir. Nah, faktanya yang hari ini terjadi, masih banyak pihak sekolah, baik negeri maupun swasta, terutama swasta ya, yang memang hari ini mereka masih menahan. Dan pernah saya konfirmasi juga ke pihak sekolah itu, karena belum ada kejelasan sampai dengan hari ini formula yang akan diberikan atau solusi yang akan diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat seperti apa. Jadi kalau kemudian hari ini ada beberapa kebijakan yang dianggap oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ya, kemudian dianggap ini perlu kita sikapi, jangan kemudian sikap atau kritik kita ini dianggap ini menolak kebijakan gubernur, ya. Jadi harus dipisahkan bahwa hari ini kita bicara KDM sebagai gubernur, bukan KDM sebagai konten kreator. KDM sebagai gubernur, artinya ada rambu-rambu yang harus dipakai oleh gubernur, oleh eksekutif. Landasannya tadi, terutama di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, persoalan kemudian kenapa reaktif? Ya tadi ada kebijakan-kebijakan yang dianggap oleh kami, ya, di tingkat provinsi. Saya melihat nih provinsi ya, karena saya kepanjangan tangan lah, saya mah di kabupaten. Itu ada kebijakan-kebijakan gubernur Pak KDM yang tidak dilakukan konsultasi, ya kan, dengan DPRD. Bukan kemudian berarti lantas kalau konsultasi itu dilakukan, ini jadi lambat. Cara berpikirnya jangan seperti itu. Kita juga yakin, apalagi fraksi PDI Perjuangan tadi di awal saya sudah menyampaikan, selama kebijakan itu berpihak kepada rakyat, ya kita akan dukung penuh. Itu kan. Nah, terus kalau bicara Kabupaten Subang, kebijakan yang dirasakan oleh kami sebagai representatif rakyat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Pak KDM, contoh misalkan seperti penambangan, kita sepakat kalau yang ilegal itu kita hentikan, tapi yang legal ya kita teruskan. Justru hadirnya pemerintah, ya, Gubernur pemerintah, ya kan, Bupati pemerintah, anggota DPR juga unsur penyelenggara pemerintah. Justru kalau melihat ada satu sisi yang dianggap legal, kalau kemudian itu juga bisa diilegalkan, ya kenapa tidak? Dilegalkan, kenapa tidak?
Apalagi kalau melihat dari sisi kebutuhan, sisi sosial, sisi ekonomi kan ya. Sisi sosialnya tadi, dengan adanya penambangan, banyak masyarakat yang tidak punya pendidikan, ya kan? Yang tidak punya keterampilan, mereka bisa bekerja di sana. Tapi saya lihat Pak Gubernur ini, apakah menurut Pak Haji ini pendekatannya karena memang berbasis lingkungan? Iya, Kang. Salah satunya di situ. Tapi kan tadi mesti diingat kan bahwa Pak KDM ini hari ini sebagai gubernur. Ya, ya. Sehingga pada saat kemudian dia mau menerapkan sebuah kebijakan, ini kan harus ada aspek kajian. Iya, ya. Kalau kemudian dianggap nanti berbelit dan lain sejenisnya, ya ini tinggal kita pangkas. Jangan kemudian Pak Gubernur ini, Pak KDM, ada proses yang berbelit-belit, tetapi dia juga tidak mau menyelesaikan. Harusnya diselesaikan, kan gitu. Yuk kita pangkas nih kebijakannya. Ya mungkin salah satu cara beliau ini tidak menggunakan jalur itu. Akhirnya dia running sendiri aja gitu. Ya justru itu. Inilah yang kemudian ada pernyataan dari teman-teman kita, ya wakil rakyat kita yang di DPRD provinsi, ketersinggungan, kan ya. Bukan, saya yakin setiap anggota DPRD, setiap bupati, setiap gubernur, sampai presiden, saya yakin kan, mereka dipilih mendapatkan mandat dari rakyat, itu tujuannya adalah apa? Untuk memperbaiki persoalan-persoalan rakyat. Kan seperti itu. Jadi jangan kemudian ada hal-hal yang negatif, nih, gitu kan, yang dianggap negatif oleh beliau karena pengalaman beliau nih, betul. sebagai anggota DPRD kabupaten, wakil bupati dan bupati, ini seolah-olah ini adalah sesuatu yang abadi, yang negatif ini. Harusnya yuk kita perbaiki bersama-sama. Urusan kerakyatannya juga kita perbaiki, persoalan-persoalan rakyat. Tapi persoalan-persoalan di birokrasi juga kita perbaiki, termasuk hubungan antara tadi eksekutif dan legislatif. Nah, sehingga saya yakin tidak akan terjadi kisruh seperti hari ini. Nah, itu kalau pendapat saya. Nah, kebijakan di Kabupaten Subang, Kang, saya kembali karena saya perwakilan rakyat di Kabupaten Subang, itu kan, kalau dari sisi kepentingan, saya tidak punya tambang, ya kan? Saya tidak punya tanah atau bangunan yang didauan. Tapi kan sebagai representatif rakyat, kemudian ada rakyat yang mengadu kepada kami, kepada DPRD Kabupaten Subang, ini juga harus kami sikapi, karena di sana juga rakyat. Persoalan kemudian, tanda kutip ya, bahwa kejadian di Dauan, misalkan, ini karena bukan tanah hak milik. Ya kan? Ini karena tanah milik PJT atau PSTA atau kewenangan provinsi. Yes, oke, nggak masalah. Tapi jangan kemudian menyelesaikan masalah, muncul masalah. Prinsipnya seperti Pegadaian harusnya, kan? Menyelesaikan masalah, ya kan? Tanpa masalah. Ini bukan jadi menyelesaikan masalah, timbul masalah. Tapi sepakat, bangunan yang di sepadan sungai itu memang harus dibereskan atau dirapikan. Bangli-bangli. Sepakat. Tapi bukan berarti kemudian kita hanya sebatas menyelesaikan itu saja. Kejadian bangli-bangli yang ada di Dauan yang hari ini terjadi, itu kan berbeda dengan kasus Pagar Laut. Di sana ada ruang-ruang kehidupan masyarakat, yang saya yakin juga masyarakat di sana itu dia hanya punya tanah dan bangunan di situ. Ini juga pemerintah harus mencarikan solusi. Ada kebijakan yang disampaikan oleh Pak Gubernur, diganti rugi, ya kan? Uang kerohiman. Iya, uang kerohiman. Tapi kan persoalannya tadi, pantas nggak nih, layak nggak nih, keberlangsungan hidup mereka juga harus kita pikirkan. Karena pemerintah itu hadir, ya kan, dalam rangka menyelesaikan persoalan-persoalan rakyat agar rakyat hidupnya lebih sejahtera. Jadi jangan kemudian aspek keberlanjutannya tidak dipikirkan kembali. Oke, menurut Pak Haji Adik, kasus yang ada di Subang, terutama kebijakan-kebijakan KDM yang ada di Kota Subang, terutama penertiban bangli. Walaupun orang di sana juga saya tidak merasa bangli, karena ada perjanjian dengan PJT atau selain itu ya PSDA dan sebagainya. Betul. Nah,
Sejauh ini bagaimana sikap DPRD Kabupaten Subang khususnya PDIP dalam mengadvokasi teman-teman yang terdampak, bukan terdampak ya, lebih ke solusi untuk keduanya? Oke. Nah, di sana juga ada dua kondisi ya Kang ya. Satu bangli atau bangunan lah. Kalau bangli Iya, terlalu ekstrim. iya, bangunan lah, bangunan. Bangunan itu ada juga ternyata yang telah bersertifikat. Iya, Nah, sertifikat ini kan dokumen negara. betul. Ya. Persoalan kemudian saya juga belum menelisik lebih jauh nih. Kami dari PDIP belum meneliti lebih jauh, belum turun ke sana. Tapi dari apa yang saya dengarkan, kami dengarkan bahwa tadi sertifikat ini juga resmi dikeluarkan oleh BPN. Betul. Sehingga atas arahan dari Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Kang Ono, Pak Ono, kami akan melakukan investigasi. Ya, satu itu terhadap yang tadi sudah bersertifikat. Yang kedua, kita juga akan melakukan diskusi nih dengan masyarakat yang terdampak itu, ya, menginventarisir. Kira-kira kehadiran kami sebagai wakil rakyat juga bisa memberikan manfaat, memberikan solusi terhadap permasalahan yang akan terjadi. Misalkan solusinya nih Kang, misalkan solusinya kan banyak juga tanah negara, ya, tanah-tanah hak guna usaha yang sudah habis. Itu juga kan sebetulnya bisa kita mohonkan untuk masyarakat-masyarakat yang memang sangat tidak memiliki sama sekali tanah dan bangunan. Kita bantu, kita advokasi seperti itu. Siapkah dengan asumsi masyarakat bahwa ketika orang yang mengkritisi KDM hari ini, khususnya legislator, wah, ada isu-isu atau asumsi-asumsi yang negatif yang katakan, wah, itu bagian proyek ya, atau misalkan, wah, lahana kak ayeuna mah ngahajar ya, gitu. Siapa menerima asumsi-asumsi atau pandangan miring dari masyarakat? Ya kan, pro dan kontra itu pasti terjadi. Sehingga, tapi kan tadi kan, kami akan berjalan sesuai dengan on the track. Kalau kemudian tadi ada bahasa lah ya, yang menyatakan bahwa, oh, kritiknya anggota DPRD ini karena teka bagian proyek. Ya, oke lah, saya ambil contoh ke provinsi saja dulu ya, ke Pak Ono Surono. Saat kemudian Pak Ono mengkritiki kebijakan terkait dengan penghapusan dana pesantren, gitu kan. Pak Ono tidak punya kepentingan, dia tidak punya pesantren, dia tidak punya yayasan. Bukan berarti saya melakukan pembelaan nih, ya, bukan berarti saya melakukan pembelaan. Silakan tinggal dicek lah oleh teman-teman netizen, gitu kan. Pak Ono tidak punya kepentingan itu. Tapi kan kepentingan Pak Ono yang utama ini juga kepentingan rakyat, pesantren juga. Seperti itu. Pada saat kemudian Pak Ono juga mengkritiki terkait dengan penghapusan ban ke provinsi. Ya, di tiap kabupaten kota seluruh Jawa Barat senilai 1,7 atau 1,2 triliun. Ya. Ini juga tidak ada kepentingan Pak Ono. Karena Pak Ono ya di Banke itu, kan kita juga punya datanya di Subang ya. Di Kabupaten Subang nih. Nilainya sebesar 99 miliar. Termasuk yang saya suarakan hari ini. 99 miliar ini berarti anggaran yang tahun kemarin? Iya, yang sudah di SK gubernurkan. Oh. Pada saat Pak KDM belum menjabat. Mungkin ini karena efisiensi. Oh, kan gini, efisiensi juga ada rambu-rambu yang sudah ditentukan oleh Inpres, kemudian ditindaklanjuti oleh SK Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau saya lihat di sini juga kan, ini kan program strategi nasional salah satunya, ya, bicara program pemerintah pusat Pak Presiden Prabowo, itu kan swasembada pangan. Nah, di sini dari 99 miliar ban ke provinsi untuk Kabupaten Subang, di antara poin-poin ini juga ada kok kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk program swasembada pangan. Beliau coret 99 miliar ini tuh, untuk irigasi. Untuk siapa sih ini? Untuk rakyat kok. Apakah kemudian tadi Pak Ono ada nitip proyek di sini? Nggak ada kepentingan. Tapi bicaranya kan kepentingan rakyat. Sudah mendengar kenapa alasannya, Pak Gubernur? Ya, kalau saya di tingkat kabupaten belum tahu ya. Dengar secara detail ya. Cuma kalau dalam surat kan tadi
surat yang ditandatangani oleh Ya. Sekretaris Daerah. Ini kan di poin terakhirnya, paragraf terakhir, sehubungan hal tersebut, suratnya ditujukan ke Bupati untuk menunda. Berarti tidak dihapus total. Mudah-mudahan tidak dihapus total, bisa dikembalikan seperti waktu beliau Pak Gubernur mencoret dana untuk pesantren. Begini Pak Haji, ketika kita memiliki gubernur yang agak berbeda ya hari ini, dengan kebijakan-kebijakan atau pemikiran-pemikiran yang out of the book ya, benarkah kita legislator, birokrat seperti gagap gitu menghadapi kebijakan-kebijakan yang saya lihat gubernur kita hari ini manuvernya seperti yang tidak terbaca gitu. Apakah ini memang gaya kepemimpinan beliau atau memang beliau sudah agak keluar rel nih sehingga agak sulit dikejar gitu? Ya kan, kita kan ngalami gubernur juga bukan baru sekarang. Ya. Di gubernur-gubernur sebelumnya juga kita sudah memiliki. Cuma perbedaannya kan hari ini gubernur kita ini kan reaktif, setiap apa yang dilakukan oleh beliau pasti naik di sosial media. Ya. Dan saya yakin gubernur-gubernur sebelumnya juga melakukan itu. Cuma kan kadang juga orang punya skill yang berbeda-beda. Betul. Skill yang berbeda-beda. Karena kalau dulu orang setiap kegiatan, apalagi di level pejabat kan, kalau meng-up sesuatu itu dianggap lebay, dianggap narsis. Tapi kan hari ini kalimat itu sudah nggak ada, ya. Dan itu juga sesuatu yang positif menurut saya, sesuatu yang positif. Cuma tadi, ya, ini juga ada relnya. Hari ini Pak KDM itu bertindak sebagai gubernur, ya kan? Ada trias politika lah, hubungan di tingkat lembaga tadi, sehingga ini yang perlu harus dijaga, tetap dilakukan. Kita sepakat dengan progresifnya Pak Gubernur, ya revolusionernya Pak Gubernur, rakyat juga menjadi terdidik, ya dari anggaran yang selama ini juga tidak pernah terupload, ya anggaran-anggaran provinsi hari ini kan betul-betul dibuka oleh beliau. Kita juga mengapresiasi itu, tapi jangan kemudian tadi norma-norma hubungan trias politika itu dilampaui oleh beliau, tidak dilakukan. Nah ini yang akhirnya menjadi suasana kisruh. Betul. Itu kan. Dengan tadi pendidikan karakter, bahwa anak sekolah yang notabene ya catatannya nakal dengan variabel yang banyak itu harus mengikuti wajib militer Seban Barat. Ya satu sisi juga positif, tapi saya secara pribadi kan setuju, tetapi lebih setuju lagi. Lebih setuju lagi nih, lebih setuju lagi kalau kemudian ini jangan di barak. Di mana? Di pesantren aja. Pesantren lebih rasanya lebih pendekatannya ya kan, pendekatan psikologinya juga lebih mengena di pesantren tanpa ada militer. Nah, tinggal tadi kalau bicara diri karakter disiplin, ya kan, TNI-nya yang masuk ke pesantren. TNI masuk pesantren. Jadi dari satu sisi selain belajar disiplin, pendidikan formal, tapi juga pendidikan agamanya bisa masuk di pesantren. Notabene saya orang Subang, beliau orang Subang, kan gitu. Cuma tadi selama kebijakan yang dilakukan oleh beliau berpihak kepada rakyat, ya kita akan dukung. Pak Haji kan Dapil Pantura ya, Dapil 4 itu wilayah pesisir utara Subang ya. Dan di sini tuh lokasi banyak sekali proyek-proyek strategi nasional, apalagi ada Patimban. Ya. Nah, sejauh ini bagaimana khususnya gubernur kita hari ini? Sudahkah beliau berkunjung lah atau mencoba untuk melihat atau memberikan kebijakan di wilayah sini? Sepengetahuan saya pribadi nih ya, takutnya selip nih. Selama beliau menjadi gubernur itu sepengetahuan saya, mohon maaf kalau salah nih, belum ada kunjungan kebijakan yang beliau sampaikan ya atau lakukan untuk Pantura.
untuk di Pantura nih. Tapi ini semoga Iya, saya ya, iya. takutnya salah nih. Saya juga belum pernah mendengar soalnya. Karena kan Pak Gubernur gini orangnya nih, tiba-tiba dia amati nanti skill muncul kan Oh itu. iya. Mohon maaf nih kalau mengamatinya lewat mana itu? iya, ya nggak tahu. Pastinya beliau punya tim lah kan gitu. Iya, Seperti itu. Nah, tapi saya akan lebih fokus begini, Erik. Persoalan di Pantura itu pada saat musim kemarau kekeringan. Pada saat musim hujan kebanjiran. Iya. Ini yang tidak pernah terselesaikan ya selama beberapa kali pergantian bupati. Ya, sehingga saya juga sebagai partai pengusung PDI Perjuangan hari ini yang mengusung Bupati Ang Renaldi ini berharap bahwa persoalan yang tadi saya sampaikan di Pantura bisa terselesaikan. Kita juga menyadari bahwa untuk menyelesaikan persoalan itu tidak kuat kalau kemudian bicara kebutuhan anggaran hanya didanai dari sumber kabupaten, sehingga kebetulan kita juga melihat beliau ini kan dekat dengan Pak Gubernur Gubernurnya juga orang Subang, sehingga persoalan di Pantura bisa cepat diselesaikan. Bicara revitalisasi, Erik, tadi di Dauan itu tuh sudah dilakukan, ya kan, dengan bangunan-bangunan liar ditertibkan. Nah, kita juga kalau memang prinsip berkeadilan, kita juga menuntut nih di Pantura nih, bagaimana kemudian sungai-sungai di Pantura juga kan ini jalur nasional. Oh, ada juga yang ini. Ada. Oh. Seperti Sungai Cilamaya, kemudian Kali Blanakan, Kali Ciasem, Cipunegara, ya, yang terus ke Pemanukan. Itu juga butuh revitalisasi, butuh normalisasi. Sebenarnya revitalisasi yang di wilayah bantaran sungai itu tidak bisa dilakukan kabupaten itu? Anggarannya. Oh, anggarannya. Duit, tuan sehingga tadi kita perlu uluran tangan dari pemerintah provinsi dan pusat. Di Pantura yang memang notabene, Erik, sumber daya alam kita itu kan di sektor perikanan juga bisa digali lebih maksimal. Contoh seperti di Indramayu ya, di Karangsong, di daerahnya Pak Wonosurono, itu kan produksi di sana perikanan 1 tahun itu bisa 1 triliun. Wow. Gitu. Kalau melihat kemudian kondisi geografisnya, sebetulnya di Subang juga bisa dikembangkan. Tinggal bagaimana seriusnya pemerintah kabupaten, provinsi untuk menggarap itu. Kita juga saat ini punya UD Mina Fajar Sidik di Blanakannya, yang produksinya juga lumayan lah. Iya. Mereka juga para pelaku KUD Mina ini juga penyumbang PAD. Iya. Cuma kan kalau dari sisi tadi prinsip keadilannya, PAD-nya mereka menyumbangkan, tetapi juga kondisi persoalan-persoalan infrastruktur yang menunjang itu juga butuh perhatian gitu, Erik. Baik, Pak Haji adalah Ketua Praksi PDIP Kabupaten Subang. Nah, ini satu napas nih, mulai bersuara setelah kemarin Pak Ono dengan kritikan-kritikan. Pak Haji tahu dong feedback yang akan diterima hari ini, bagaimana populernya gubernur kita hari ini, tingkat kesukaan yang cukup tinggi masyarakat. Pak Haji tidak takut dengan performa nanti? Apa? Resiko perjuangan. Tadi kan saya sampaikan di awal pembicaraan, pro kontra pasti terjadi. Ya kan? Tinggal hari ini tadi saya juga berharap nih kepada netizen, ya kan, berpikirnya rasional. Pak Ono itu tidak baru bersuara hari ini sebetulnya. Saya ingat betul pada saat kemudian Pak Gubernur, Pak KDM menyampaikan kebijakan melalui video TikTok terkait dengan jangan lagi ada ijazah yang ditahan, ya kan? Pak Ono mendukung. Ya kan? Kami di tingkat kabupaten juga menindaklanjuti. Itu kan bisa dilihat rekam jejak rekam digitalnya. Nah, tinggal tadi netizen harus bisa menyikapi ini. Gitu kan. Kenapa kemudian hari ini PDIP melakukan kritik? Nah, kritik ini juga harus dimaknai, Erik, jangan dimaknai selalu negatif.
Ya kan? Kritik ini juga mengingatkan, gitu kan? Ada sebuah sistem di mana tadi bahwa setiap kebijakan gubernur, apalagi kalau kemudian dituangkan dalam sebuah peraturan daerah, ini kan harus dikaji bersama dengan legislatif. Contoh misalkan, bagaimana kemudian mengatasi persoalan sampah. Ya, ini harus dibuat kajian publiknya, dibuat peraturannya, perda tentang penanganan sampah, bicara kebutuhan anggarannya dengan DPRD, ya kan? Setelah dibuat legislasinya, perdanya bersama DPRD, dibahas juga anggarannya bersama DPRD. Setelah itu ya sudah, kita lakukan penanganan sampah. Itu salah satu contoh. Seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian setiap apa yang kita sampaikan ini dianggap kritik yang tidak mau membangun Jawa Barat atau yang mau menghalangi kebijakan gubernur yang bersikap baik. Kalau bicara lebih mendalam lah, Pak Erik ya, kalau bicara lebih sekarang yang dibantu Pak Gubernur masyarakat miskin misalkan satu, kemudian viral. Iya. Ya. Apakah kemudian di sekelilingnya masyarakat yang dibantu itu tidak ada masyarakat miskin lainnya? Apa cukup dengan satu masyarakat miskin dibantu, kemudian viral, terus masyarakat lainnya yang miskin tidak dibantu? Menurut Pak Haji, Tidak seperti itu. menurut Pak Haji itu yang dilakukan gubernur. Iya, ya, Kang Erik yang ngomong ya. Kang Erik Kan tadi yang menyampaikan Pak Haji. Nah, artinya begitu. Artinya, ayo kita diskusikan bersama. Karena persoalan-persoalan di Jawa Barat ini tidak selesai oleh satu gubernur, satu orang gubernur, tapi harus diselesaikan oleh semua komponen, semua lapisan. Baik itu di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan kita juga sebagai masyarakat. Apa sih? Bukan kesalahan ya, kekurangan dasar dari kekurangan gubernur ini dalam melakukan kebijakan yang menjadi titik tumpu kritikan teman-teman PDIP. Apa sih yang menjadi kesalahan dasar Pak Gubernur ini menurut fraksi PDIP? Saya tidak mau menyebutkan bahwa nanti yang akan saya sampaikan ini menjadi kesalahan dasar. Ya tidak, saya tidak mau menyebutkan itu nih, Erik. Cuma tadi dalam sebuah negara, Kan mengkritisi itu berarti ada kesalahan. oh enggak, tidak semuanya bahwa kritik itu dianggap salah, Erik. Mengingatkan. Iya. Ya. Ya mengingatkan yang salah, kalau yang benar masa diingatkan. Ya. Jadi, tapi saya tidak mau masuk di kalimat bahwa ini salah, tidak. Ya. Hal yang harus dilakukan, kan gitu. Tadi beliau hari ini sebagai gubernur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di mana di sana diatur ada hubungan ya kerja antara eksekutif dan legislatif. Sehingga komunikatif ini yang harus dilakukan. Oh ya. Komunikatifnya yang harus dilakukan. Beliau juga, saya yakin beliau juga berpengalaman, paham kok. Cuma kalau kemudian saat pengalaman beliau tadi ditemukan hal-hal yang nanti prosesnya berkepanjangan nih, tidak akan selesai. Nah, tinggal dipangkas. Agar tidak panjang seperti apa. Tanpa kemudian melepaskan peran serta teman-teman legislatif. Oh. Itu tinggal dibangun komunikasinya, selesai. Jadi kelemahan beliau itu dalam hal ini komunikasi dengan legislator tidak dilakukan. Kalau situasi yang terjadi hari ini sepertinya Berarti otokratis dong beliau. kata Kang Erik. Ya enggak. Ya kalau tidak melibatkan unsur lain berarti terkesan otokratis gitu. Ya, dan Pak KDM, Pak Gubernur juga harusnya terima kasih. Karena kan kadang begini, orang melakukan kesalahan tanpa disadari. Ya. Iya kan? Bahwa dirinya ini ternyata benar menurut dirinya, tapi kan belum tentu menurut orang. Iya. Ya, hari ini yang dilakukan sama Pak Gubernur kan ya kita apresiasi, dia selalu bantu masyarakat, ya kan, menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Tapi tadi beliau harus ingat bahwa beliau gubernur nih, ya kan, ada kajian, ada diskusi yang harus dilakukan. Berbeda kalau kemudian beliau hanya bukan kepentingan, tidak menyandang predikat sebagai gubernur pribadi. Yeah. Itu sah-sah saja. Gitu.
Betul. Luar biasa. Artinya memang negara itu memang melekat pada sistem ya, bukan pribadi. Bukan pada pribadi, pada sistem, ya kan? Harus kita sepakat bahwa bernegara itu landasannya adalah undang-undang. Ya, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di breakdown menjadi undang-undang pemerintahan, undang-undang politik, undang-undang tenaga kerja, dan ya kita harus sepakat patuhi itu. Oke. Ini bukan kerajaan ya, kita bukan hidup di zaman kerajaan. Oh, gubernur. Nah, ya artinya saya hanya menyampaikan ini bukan kerajaan. Tapi ke Pak Gubernur cenderung monarki atau kerajaan gitu? Enggak. Oh, enggak. Jadi jangan sampai kekuasaannya menjadi absolut. Oh,